Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya di channel Mang Adun. Dan seperti yang udah Mang Adun sampaikan terkait roadmap, akhirnya Mang Adun punya waktu untuk ngebahas ini atau ngebaca ya. Kita bareng-bareng barangkali bisa menjadi banyak pengetahuan tentang Pi Network karena ini langsung dari core team. Sebelumnya Mang Adun udah sempatkan buat postingan ya persetujuan, karena Mang Adun nggak bisa memutuskan segala sesuatu sendiri. Channel Mang Adun tuh besar oleh semua pioners ya, dibesarkan oleh semua pioners. Semakin besar channel Mang Adun ya, Mang Adun semakin kecil. Sebetulnya tidak punya kuasa ya, gitu loh. Jadi kita langsung gaskan saja. Bismillahirrahmanirrahim ya. Karena ini akan mungkin memakan waktu yang tidak sebentar. Jadi buat pioners dimanapun berada, santai aja, nggak usah tegang ya. Kalau ada yang mau nyeduh kopi, monggo kopi dulu seduh ya kan. Atau mau sambil ngemil juga nggak apa-apa, di pause dulu bisa ya. Nanti lanjut lagi. Karena apa? Karena ngebahas masalah kayak gini nih bukan apa ya, bukan kayak ngomong biasa. Kalau ngomong biasa sih enak, ngalor ngidul, nggak ada tungtungnya, nggak ada ujungnya ya. Tapi kalau bahas soal roadmap Pi Network dari core tim langsung, Mang Adun kenapa butuh waktu untuk fokus? Karena ya mudah-mudahan kepala Mang Adun nih nggak cepat panas ya. Di samping Mang Adun udah ada air putih. Siap. Ini Mang Adun ambilkan dari Diange ya, salah seorang moderator Pi Network. Itu jadi kenapa Mang kok bukan dari Pinews gitu kan? Nah, jujur notifikasi yang muncul di HP Mang Adun nih dari Diange dulu ya, sebelum dari Pinews. Di sini kita bisa lihat ada tanggalnya 0.253 1 November. Sementara Pinews itu punya posting itu tanggal sama sih, tanggal satunya, cuman pas hampir jam 12 siang ya, 11.12 itu juga sudah diedit juga. Nggak tahu gua soal itu, mungkin karena Justin Lee hanya seorang pengembang dan Diang ini seorang moderator, jadi informasi lebih cepat sampainya seperti itu. Ya, kita mulai masuk ke roadmapnya. Baca dulu yang disampaikan oleh Diang ini mengenai peta jalan versi pertama. Inilah 4 poin penting kemajuan peta jalan produk. Saya membuatnya dalam bentuk infografis. Jadi ada 4 ya yang hal penting katanya yang disampaikan oleh core team dalam roadmap volume 1 ini. Di situ platform, terus aplikasi, blockchain, essentials, terus sama komunitas ya. Di situ ada tautan di bawahnya minapi.com. Gue langsung klik itu dan dibawa ke minapi.com-nya langsung ya. Jaringan Pi peta jalan. Pi Network memiliki peta jalan 3 fase. Fase ketiga dibagi menjadi 2 bagian, mainnet tertutup saat ini dan mainnet terbuka. Berarti jelas ya, yang kita saat ini berada di fase ketiga. Artinya seperti itu, karena fase pertama dan kedua itu udah dilalui ya, tahun-tahun kemarin lah, intinya seperti itu. Ini beta fase 1 juga ada uraiannya. Barangkali ada yang belum tahu. Pada bulan Desember ya, ini fase 1 ini 2018, Pi secara publik mendaftarkan aplikasi seluler tersebut di toko aplikasi besar sebagai prototipe alpha yang mendukung pioner awal. Pada hari Pi Today 14 Maret, nah maksudnya Pi Day. Pada hari Pi 14 Maret 2019, white paper asli Pi diterbitkan menandai peluncuran resmi Pi Network. Jadi tanggal peluncurannya itu white papernya tanggal 14 Maret 2019 ya, waktu itu
Tuh, terus kita ke jaringan uji tahap 2. Nah, ini yang tahap 2-nya dikatakan fase ini dimulai pada 14 Maret 2020. Oh, berarti 1 tahun kemudian ya. Menandai persiapan penting lainnya menuju transisi ke blockchain terdesentralisasi, testnet langsung dengan node terdistribusi dari seluruh dunia. Wow. Pi testnet bersama dengan perangkat lunak node yang dapat diakses tidak hanya memungkinkan pengujian blockchain, tetapi juga memulai upaya pembangunan terdesentralisasi oleh komunitas untuk menciptakan utilitas menggunakan tes Pi. Oke, ini jaringan diuji tahap 2. Nah, ini sekarang di tahap jaringan utama tertutup. Kita geser dulu jaringan utama tertutup, tahap 3 terlampir ya. Periode ini dimulai pada bulan Desember 2021. Periode jaringan tertutup berarti mainnet aktif tetapi dengan firewall, atau bisa dikatakan tuh tadi Madun sempat buka ya, belajar lagi. Firewall ini barangkali ada yang belum tahu, yaitu tembok api. Tuh, tembok api, bayangkan saja ya. Dan soal ketebalannya Madun juga nggak tahu. Yang jelas di sini yang mencegah konektivitas eksternal atau yang dari luar yang tidak diinginkan. Dan tadi Mang Adun sempat baca juga, itu termasuk apa saja yang dimaksud dari luar itu, semacam virus, terus hacker juga gitu loh. Jadi sebetulnya komunitas ini dilindungi gitu loh. Pioneer tuh dilindungi sama core team itu. Sudah dilindungi, kadang yang dilindunginya nggak mau. Kurang baik apa itu core team ya. Tuh, para pioner akan dapat meluangkan waktu untuk melakukan KYC dan memigrasikan Pi mereka ke blockchain mainnet langsung, sementara komunitas membangun aplikasi dan utilitas di mainnet tertutup untuk jaringan tersebut ya. Kita tahu ada hackathon terus berlangsung. Terus kita buka jaringan utama tahap 3 juga ini ya, terbuka. Tadi kan kebagi menjadi 2. Yang pertama itu mainnet tertutup dan sekarang mainnet terbuka menurut core team. Oke. Berarti jaringan terbuka akan dimulai tergantung. Ingat ya. Tergantung pada kematangan ekosistem jaringan tertutup dan kemajuan KYC jaringan. Jaringan terbuka berarti bahwa firewall dalam periode jaringan tertutup akan dihapus, memungkinkan konektivitas eksternal apapun, misalnya ke jaringan lain, dompet, dan siapa saja yang ingin terhubung ke Pi mainnet. Oke, jadi bisa aktif lah ya. Itu maksudnya di sini nggak mau banyak statement lah katanya itu. Jadi supaya tidak mengada-ada atau ngarang-ngarang, karena ini langsung dari core team, gue juga nggak berani ya. Kemajuan peta jalan produk, yaitu aplikasi, platform, blockchain, masyarakat. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Diange ya. Kita bisa baca. Pi Network membentuk ekosistem yang kohensif. Nah, kohensif Mang Adun juga udah sempat buka. Apa Mang kohensif itu? Kohensif itu terpadu ya, atau terikat gitu. Jadi di mana aplikasi dan utilitas dimaksud untuk memenuhi kebutuhan praktis. Platform yang kuat mendukung pengembangan yang terdesentralisasi. Blockchain dan infrastruktur yang aman memfasilitasi transaksi dan transparansi, dan komunitas pioner yang terlibat mendorong partisipasi dan inovasi. Semuanya bersatu untuk mewujudkan visi utama Pi untuk membangun ekosistem peer-to-peer dan pengalaman online paling inklusif di dunia, didorong oleh Pi, mata uang kripto yang paling banyak digunakan di dunia. Oke, kalau soal itu benar ya gitu, karena kan kita tahu Bitcoin hanya ya segelintir orang. Di Indonesia juga cuman paling ada berapa orang kayak gitu ya. Oke, terus tertarik dengan produk dan program yang membentuk jaringan?
katanya tanda tanya ya, gitu. Gulir ke bawah untuk klik salah satu tombol di atas untuk melihat lebih dari 20 proyek aktif Pi. Masing-masing disorot dengan pencapaian utama dan pekerjaan yang sedang berjalan. Isi juga formulir umpan balik untuk versi saat ini yang akan membantu menginformasikan versi kedua yang akan hadir akhir tahun ini. Akan ada versi ya, berarti bukan volume tuh, sorry. Versi kedua, ini versi pertamanya ya, gitu. Terus kita geser lagi aplikasi. Nah, di sini kita bisa baca aplikasi penambangan. Aplikasi Pi Mining adalah aplikasi seluler utama asli tersedia di iOS dan Android. Tempat Pi Network dimulai dan tempat pioner mendaftar, menambang Pi, menerima pengumuman jaringan besar, berpartisipasi dalam aktivitas komunitas, yaitu ada di Pi Browser ya, itu, dan berinteraksi dengan orang lain di komunitas setiap hari. Oke, jadi di Pi Chat ya itu khususnya. Terus lihat lebih banyak. Nah, ini jadi mengadun klik itu langsung dibawa ke pembahasannya soal aplikasi ya. Sebagai aplikasi Pi yang pertama dan satu-satunya, benar banget, kendaraan asli untuk memajukan misi Pi, aplikasi Pi Mining tetap menjadi pusat penting dalam ekosistem Pi. Terus ini terus menjadi tuan rumah fitur-fitur ini seperti penambangan Pi, keseimbangan dan kerusakan, lingkaran keamanan, tim rujukan, dan daftar periksa mainnet, penting untuk transisi ke mainnet, serta berfungsi sebagai landasan peluncuran untuk pertumbuhan jaringan peer-to-peer. Para pioner dapat dengan mudah membagikan kode rujukan dan tautan unduhan, sehingga semakin mendesentralisasikan proyek Pi dalam distribusinya yang luas secara global. Oke, jadi core team di sini ngebahas masalah aplikasi itu tetap ya, mau bagaimanapun itu penting. Oke, karena bisa banyak hal yang dilakukan di situ, maksudnya seperti itu. Oke, tadi sampai di secara global, seiring dengan semakin banyaknya individu yang bergabung dengan perannya yang beragam, aplikasi, maksudnya perannya yang beragam itu ya, kita tahu banyak pengembang, developer, investor, semua dari kalangan lah intinya ya. Tuh, aplikasi Pi Mining memberdayakan komunitas global untuk berpartisipasi aktif dalam membentuk masa depan digital yang lebih mudah diakses dan inklusif. Unduh aplikasi Pi Mining di sini. Itu ada bacaan ya, unduh sebetulnya. Oke, kita masuk ke sejarah. Ya, barangkali ada yang ingin tahu juga ya. Ini sejarahnya di sini juga sama core team dibuka. Karena mungkin bagi pioner yang berada di bawah atau bukan di bawah ya, bisa dikatakan berada setelah white paper pertama diluncurkan, itu kan kita belum pernah nih ya mengetahui yang namanya peta jalan gitu kan. Waktu itu juga ya, kalau baca-baca mah di aplikasi juga ada kan gitu kan, cuman kejutannya itu loh, penantiannya itu yang bikin sebuah roadmap atau peta jalan tuh menjadi sangat istimewa ya di kalangan pioner itu. Karena peta jalan yang pertama itu sudah diluncurkan sebagai peluncuran resmi aplikasi Pi Network waktu itu gitu. Mungkin banyak pioner yang belum bergabung. Nah, kenapa yang sekarang ini jadi ya bisa dikatakan istimewa tadi itu ya, dinanti-nantikan ya ini gitu loh. Karena di sini ada kejelasan tentang apa yang ingin disampaikan oleh core team gitu kan. Dirilis di toko aplikasi seluler besar pada bulan Desember ini yang tadi ya, bersama dengan fase beta awal jaringan Pi. Oke, nggak apa-apa lah, kita baca santai aja supaya berurut ya. Literasi, iterasi dan peningkatan berkelanjutan untuk menyelesaikan semua fungsi dan komponen penambangan Pi.
memeriksa aplikasi sekali sehari. Nah, klik petir maksudnya mungkin ya, berbagai peran dalam jaringan dan memberi insentif pada penambangan aktif dan kontribusi untuk membangun distribusi dan keamanan jaringan melalui tim rujukan dan lingkaran keamanan. Oh, jadi di sini tuh Pioneer di bawah-bawah ya. Itu jadi pentingnya, jadi cukup berpengaruh gitu loh. Kenapa Pi Network bisa sebesar ini ya? Karena Pioneer juga, komunitas juga, perorangan yang awalnya, terus ada security circle dan tim rujukan ya. Di sini dibahas peluncuran resmi Pi Network meluncur melalui maksudnya aplikasi pemining pada 14 Maret 2019, mencapai 1000 pioner yang terlibat pada bulan April 2019. Baru 1000 ya, sekarang kan sudah 50 juta lebih lah. Mencapai 10.000 pioner yang terlibat pada Mei 2000. Berapa itu? 1000 kali lipat ya meningkatnya, luar biasa. 10.000 pioner yang terlibat pada Mei 2019. Oh enggak, Maret, April, Mei. Waduh, 1 bulan, gila. Kirain gue 1 tahun. Mencapai 1 juta pioner terlibat pada bulan Oktober 2019. Mencapai 10 juta pioner yang terlibat pada bulan Desember 2020. Wah, mencapai 25 pioner yang terlibat pada bulan September 2021 ini. Jelas banget ya core team, ya ampun. Sejarah diulas tuntas di sini. Oke, mencapai 47 juta pioner yang terlibat pada bulan Juni kemarin ya, 2023. Oke, dan kabarnya sekarang udah sampai di 50 juta pioners ya. Proses pendaftaran dan verifikasi akun dikembangkan dan ditingkatkan dari waktu ke waktu untuk menyertakan nomor telepon, Facebook, verifikasi email, masuk ke Apple dan lain-lain, memudahkan pioner untuk bergabung dan terlibat dengan Pi. Nah, ini betul ya. Jadi karena terus dikembangkan, karena terus diupdate, diupgrade sama core team gitu. Nah, ini jadi banyak hal yang menyebabkan pioner terus bertambah, seperti itu maksudnya ya. Gitu. Terus kita geser pengaturan dan manajemen akun, seperti proses laporan untuk akun yang disusupi, proses banding, pembaruan nama, opsi menyembunyikan nama asli dan saldo, yaitu ada untuk menyembunyikan nama asli dan saldo ya, dan penghapusan akun dalam aplikasi juga ada, mendukung pengumuman jaringan reguler, konten pendidikan dan acara komunitas termasuk survei, Pi Convention, berbagai kontes desain atau seni, ringkasan penambangan tahunan, tantangan komunitas dan lain-lain. Oh iya, ini benar banget ya, ditingkatkan terus aplikasinya. Ini kita baru sampai di aplikasi ya. Mang Adun juga nggak tahu nih malam ini bisa selesai atau tidak. Kalau tidak selesai nanti dilanjut besok, tapi ya Mang Adun tetap upload videonya jadi 1 video ya, gitu biar seru lah. Peluncuran daftar periksa mainnet bagi pioner untuk melacak kemajuan individu mereka dan memahami langkah-langkah yang diperlukan untuk migrasi mainnet dan antarmuka Pi Lookup pada bulan Desember 2021 bersama dengan dimulainya periode tertutup mainnet. Oke, kita geser lagi. Mana tadi? Ini dia ya. Peluncuran mekanisme penambangan baru untuk mencangkup imbalan penambangan yang lebih beragam, termasuk penguncian dan penggunaan utilitas dan lain-lain pada bulan Maret 2022. Penyegaran UI UX pada subset fitur asli, misalnya lingkaran keamanan, tim rujukan, dashboard, saldo, dan daftar periksa mainnet. Oke, terus ya Mang Adun harap ini pioner pada paham ya, karena di situ juga Mang Adun hanya bisa membacakan saja banyak istilah-istilah yang core team masukkan secara real di sini, termasuk bahasa-bahasa programmer ya, gitu loh. Merilis mekanisme terjemahan. Nah, ini bener nih. Memungkinkan komunitas Pi Chat moderator membantu menerjemahkan teks UI di aplikasi pemining dalam 50 bahasa, kemudian
diperluas ke aplikasi PQAC dan Fireside Forum. Ya betul itu ya, waktu di QAC itu ada istilah bahasa domain atau bahasa daerah masing-masing, mungkin seperti itu ya. Tuh sering ditingkatkan seiring maksudnya gitu sama core team ya, untuk mempermudah pioner barangkali yang mau gabung, karena kan banyak pioners justru itu target utama core team, mungkin ya bisa dikatakan seperti itu ya, dari orang-orang yang nggak mampu mining Bitcoin tapi di HP mampu mining Penetrok ya. Hampirlah setiap orang sekarang nih punya HP gitu ya, tapi tetap perlu diingat, satu orang satu HP. Karena apa? Ya percuma punya 2 HP atau mining di 2 HP, yang verifikasi HP satunya siapa, kan gitu. QoS itu untuk satu pengguna ya, ini nggak apa-apa diingatkan lagi. Nah kalau misalkan tetap nih, waduh mang HP gue nih udah yang satunya tuh pakai nambang juga, nanti kalau misalkan ada QoS gimana proses QoS? Ya coba aja ke tetangganya tuh siapa, pinjam KTP-nya. Dulu pernah ada pembahasan seperti itu. Terus gimana kalau misalkan sudah migrasi, sudah dapat koin, terus sudah buka jaringan utama, ya kasih aja berapa lah kayak gitu. Hitung-hitung apa namanya, hitung-hitung bantu juga, sama saling membantu ya gitu. Oke, kita sampai di mana tadi? Oke, sedang berlangsung berarti itu ya, itu yang QoS yang atas, berarti kita masuk ke sedang berlangsung. Iya. Nggak apa-apa sih kalau misalkan informasi untuk tambahan mah Mang Adun juga tambahkan, barangkali ada yang belum tahu gitu, maksudnya bukan berarti statement ya. Perubahan proses pendaftaran dan masuk, menyederhanakan akses ke jaringan Pi, memperbaiki masalah yang dialami pioner dalam proses masuk. Pemberitahuan, pengingat, penambangan yang ditingkatkan, strategi untuk melibatkan kembali pioner yang untuk sementara waktu menghentikan penambangan karena alasan teknis atau lainnya. Ini banyak banget yang dibahas sama core team ya. Oke, terus pipa masa depan segera hadir. Wah, berarti nanti ya mungkin kan, karena itu segera ya. Oke, lanjut, santai aja lah. Ini HP-nya nggak usah dipegangin, kalau yang pegal taruh aja, terus loudspeaker aja atau volumenya kerasin. Syukur-syukur pakai musik box itu loh, atau apa namanya, sound tambahan lah. Jadi bisa dengan jelas kita ngobrolnya ya, ngebahasnya. Obrolan Pi, Pichat adalah solusi perpesanan bawaan di aplikasi Pi bagi pioner untuk terlibat dalam diskusi format terbuka yang telah berkembang menjadi aplikasi komunikasi maksudnya dengan mekanisme Web 3 yang dirancang untuk mendorong koneksi konstruktif sekaligus membatasi komunitas yang tidak diinginkan. Oh, berarti ya itu tadi intinya ya, untuk mengamankan komunitas juga ya. Ntar Madun minum dulu. Oke, kita lanjut, kita geser ya, lihat lebih banyak itu. Nah, terus di sini dia. Pichat adalah elemen mendasar dari keseluruhan PC. Elemen mendasar dari keseluruhan PC Network yang menyediakan lingkungan terbuka dan jadi pioner di situ bisa semuanya gabung, maksudnya seperti itu ya. Yang menyediakan lingkungan terbuka dan inklusif tempat pioner dapat berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain, diposisikan tidak hanya sebagai pusat komunal tetapi sebagai platform komunikasi umum Web 3. Pichat memberdayakan pioner untuk bertukar ide, belajar dan berkomunikasi tidak hanya tentang Pi tetapi juga tentang berbagai subjek yang relevan di dalam atau di luar komunitas Pi. Karena obrolan merupakan fungsi penting yang diperlukan dalam banyak aplikasi. Ya, di sini kita geser dulu ya. Ya bener sih, memang banyak aplikasi yang ya kalau nggak ada obrolan mau ngapain. Gitu ya. Oke, kita masuk ke mana tadi? Nah, itu yang atas ya. Pichat juga akan berkembang menjadi komponen integral platform Pi untuk diintegrasikan ke dalam aplikasi Pi lainnya. Intinya, Pichat adalah wujud komitmen Pi Network untuk mengembangkan ekosistem Web 3 di mana inklusivitas
dan hubungan sosial bukan sekedar cita-cita, namun kenyataan sehari-hari. Melalui pembaruan yang konsisten dan fitur-fitur baru pada aplikasi Picat, membantu PC perintis ini menjadi pengalaman nyata bagi komunitas Global Pi yang sedang berkembang, sehingga memperdalam kegunaan Pi bagi pioners di seluruh dunia. Ya, itu kita hitung-hitung nyobain lah ya, nyicipin Web 3 itu. Oh, ini ada sejarahnya juga. Aduh, luar biasa banget ini. Dirilis tepat setelah peluncuran resmi Pi Network pada 14 Maret 2019 sebagai komponen utama pengalaman sosial Pi. Oh, ini ada sejarahnya juga ternyata ya. Kita geser dulu. Di situ ya. Mengaktifkan moderasi komunitas dan pembentukan komunitas moderator, itu dia maksudnya, obrolan sukarela untuk memfasilitasi ruang yang aman. Karena kan itu benar-benar di komunitas Pentalk saja ya, dan terinformasi dengan meningkatkan keterlibatan pioner dan menegakkan standar komunitas. Misalnya moderator komunitas menjawab pertanyaan, tab FAQ itu ya dalam bahasa asli, dan tindakan penegakan hukum seperti penghapusan pesan atau pembungkaman pengguna. Set deh. Emang iya sih ya, kalau memang ya, banyak kasus sih sebetulnya seperti itu ya, sampai dibungkangkan di chatnya itu nggak bisa apa-apa lagi. Ya entahlah ya, kalau soal kesananya bagian orang dalam sih kalau menurut Mang seperti itu. Jadi itu mah kadang kebijakan dari sananya ya, mau gimana lagi. Makanya kita ngobrol-ngobrol nyari informasi itu nggak cuma di Picat saja ya, bagusnya ya kemana-mana gitu loh. Ke semua YouTuber yang biasa nge-share informasi juga nggak apa-apa, karena kan sering mengatakan informasi itu bukan hanya dari Picor Team gitu loh, ada dari investor, vendor, developer, pengguna, pokoknya semualah yang terlibat ya. Oke, kita lanjut mana tadi? Nyampe di situ ya, pembungkaman itu ya, pembungkaman pengguna. Nah, kita di sini ruang obrolan yang beragam, integral, yang memperluas keterlibatan pioner dan meningkatkan aspek sosial dan inklusif dari pengalaman online Pi. Misalnya perluasan ke berbagai saluran khusus bahasa untuk diskusi asli, obrolan tim rujukan, PR pengembang Pi, obrolan Pi node, dan lain-lain. Pelepasan fitur topik untuk meningkatkan konten bersifat bersinyal tinggi dan memudahkan komunitas berkomentar dan bereaksi terhadap konten berbasis topik, misalnya FAQ, moderator, serta banyak jajak pendapat dan diskusi komunitas. Ya bisa sebetulnya ya kalau mau ngobrol-ngobrol gitu loh, ngobrol aja nggak apa-apa di komunitas. Nah itu migrasi masuknya ke migrasi ya, migrasi backend, obrolan dan penyegaran frontend yang memungkinkan obrolan memiliki penskalaan independen dari aplikasi penambangan utama dan pengembangan fitur baru yang lebih sering seperti pengaturan mode gelap, pemblokiran UI menyeluruh untuk estetika modern dan lain-lain. Ini sedang berlangsung yang sedang berlangsung nih ya. Kita coba baca lagi. Baru dirilis dan terus diulang. Stacked Direct Message DMS adalah inovasi Web 3 dalam misi Pi. Ini yang baru ya, untuk mendefinisikan ulang akses sosial yang mengintegrasikan tokenomics ke dalam Picat. DM yang dipertaruhkan memungkinkan pioner mengakses individu manapun di jaringan melalui pesan langsung dengan mempertaruhkan Pi ketika memulai permintaan pesan, mempromosikan koneksi yang otentik dan bermakna sambil mencegah spam. Ini udah Mang bahas juga ya tuh. Terus sama tadi menyampai di mencegah spam, penyempurnaan backend
untuk meningkatkan kinerja termasuk mengoptimalkan spesifik yang berfokus pada peningkatan kecepatan, peningkatan pengalaman pengguna melalui fitur serba notifikasi untuk direct message dan sebutan di saluran. Tipe masa depan sudah hadir. Oh, intinya setiap sejarah berarti nantinya ada keberlanjutan, intinya seperti itu ya. Jadi core team dibuka dari sejarah sampai sekarangnya, terus nantinya bakal ada lagi juga forum perapian. Parasite Forum adalah aplikasi jejaring sosial Web 3 yang memanfaatkan mata uang kripto, Pi, dan tokenomics inovatif untuk menciptakan ruang autentik dan tersentralisasi untuk percakapan yang bermakna. Ya, seperti itu ya forum Parasite itu. Ini Mang Adun kalau misalkan ngomongnya agak ribet-ribet biasa lah ya. Yang penting masih bisa dinikmati. Karena tidak mudah loh untuk bicara, nggak kepleset itu. Mang Adun sih biasa saja, yang penting ya keharti lah ya, kedengar gitu yang penting mah. Parasite Forum adalah aplikasi jaring sosial Web 3 yang menumbuhkan keaslian percakapan konstruktif dan interaksi sosial online yang lebih sehat dengan mengintegrasikan tokenomics ke dalam interaksi sosial. Parasite bertujuan untuk menumbuhkan lingkungan di mana para pioner memanfaatkan kekuatan mata uang kripto Pi melalui tokenomics baru yang dirancang untuk menghargai interaksi positif dan mengekang tindakan negatif untuk membangun komunitas yang terdesentralisasi. Oke, kita geser dulu ya. Sampai di terdesentralisasi ya, mengekspresikan diri dan terlibat dalam interaksi yang bermakna. Parasite Forum adalah perwujudan pertama dari visi tim inti di ruang sosial online Web 3. Hal ini penting karena Parasite Forum dan aplikasi sosial Web 3 lainnya di masa depan akan ada catatan berarti ya, itu mendemonstrasikan dan memimpin seperti apa sebenarnya aplikasi sosial Web 3 yang sebenarnya dan bagaimana teknologi blockchain dapat membantu menciptakan dan mendukung jaringan terdesentralisasi yang memodernisasi dirinya sendiri terutama berdasarkan ekonomi kripto. Sebenarnya pembahasan ini nggak seberapa penting, tapi Mang Adun coba untuk baca ya, untuk tetap baca gitu. Tapi kalau misalkan pioners yang lain, Mang ini mah Parasite Forum ini kurang jelas lah, nggak terlalu ngikutin juga, nggak apa-apa, di skip aja gitu ya. Yang penting pas di poin-poin pentingnya ya, informasi baru kita jadi tahu. Kalau misalkan kayak ini Mang Adun tetap baca, jadi supaya jelas lah intinya seperti itu barangkali ya. Menciptakan utilitas cryptocurrency Pi dalam kasus penggunaan kehidupan nyata melalui batasan produk keuangan yang ditawarkan oleh blockchain. Semuanya merupakan bagian dari misi Pi dan tujuan periode money tertutup Pi. Dan 3. Menciptakan pengalaman online generasi berikutnya dan meningkatkan kualitas sosial online masyarakat, interaksi menggunakan blockchain dan cryptocurrency untuk mengatasi kelemahan aplikasi sosial Web 2. Bener banget, kunjungi Parasite Forum di Pinet dan pelajari lebih lanjut di sini. Oke. Sejarah tuh ada sejarah juga tuh ya. Ini kalau misalkan nggak sampai nggak kelar langsung, Mang Adun skip ya, atau di edit dulu, nanti disimpan, baru nanti itu setelah itu lanjut lagi, ntar simpan lagi, baru digabungin dalam satu video ya. Karena ya Mang Adun juga manusia biasa, ada ngantuk, lelah ya, wajar ya gitu. Uyuhan baca segini banyaknya. Sejarah dirilis pada 30 Mei 2023 dengan kemampuan posting hanya teks bagi jutaan pioner berkemampuan KYC untuk berinteraksi satu sama lain ya. Iya, yang udah punya koin, udah migrasi ya. Kalau yang belum nggak bisa itu di Parasite Forum itu ya. Menjadi konten baru di sini dia, media konten baru dapat dibagikan seperti kemampuan mengunggah gambar yang berfungsi penuh di saluran PR dan kemampuan untuk menambahkan tautan web di saluran atau berita ya gitu. Itu ada tagar-tagarnya juga ternyata core team. Kirain gue sekelas core team nggak pakai tagar biar udahlah gitu. Ternyata rendah hati sekali core team ini. Itu
Berbagai peningkatan UX seperti terjemahan otomatis, peningkatan navigasi, fungsi pencarian, pengalaman yang dipersonalisasi melalui fitur ikuti berhenti mengikuti aktivitas pengguna dalam aplikasi yang terlihat di halaman profil dan lain-lain. Peningkatan terhadap panduan maksudnya terhadap panduan pengguna, pengalaman dan dukungan. Misalnya bilah menu dengan FAQ, pemilihan bahasa, tutorial spanduk, peningkatan kinerja umum dan tutorial video telah diperkenalkan. Widih, boleh. Ini Perset Forum agak jelimet juga ya, bikin ngantuk mengadu nih. Gak apa-apa, nanti kalau misalkan enggak ini ya kita skip aja ya, main santai aja karena lelah kan, lumayan baca segini banyaknya ya. Yang tadi lebih dari 6,6 juta token Perset dalam aplikasi dihabiskan pada Oktober. Asik nih. Kenapa nih? Kenapa asik? Mang ya asik karena apa ya? Ya bagi para sultan seperti yang pernah Mang Adun bahas ya, gitu loh. Kenapa Perset Forum diciptakan? Itu karena biar koinnya merata ya, seperti itu. Oke. Merata bagi yang belum punya ya bisa bergabung juga dan punya juga ya, nggak cuman sultan-sultan yang punya ribuan atau puluhan ribu Pi. Oke, kayaknya Mang Adun mau buatkan per ini aja ya, apa namanya, kan ada tadi ada 4 ya aplikasi blockchain, banyak lah itu ya. Nanti kita bahas satu-satu aja aplikasi ya, mungkin seperti itu lebih enaknya gitu loh. Jadi nanti kita lanjut lagi gitu loh yang satu ini. Jadi supaya biar nggak kepanjangan kan, puset deh, jangankan sampai, siapa orang yang punya waktu sama nonton sampai 2 jam 3 jam. Ribet. Sekalipun ada yang nonton sampai selama itu, aduh tidur kali ya. Ditinggal nggak ada lah. Oke, Mang Adun putuskan seperti itu ya, kita sampai di aplikasi bahas satu-satu aja biar mungkin untuk lebih jelas juga dan nggak terlalu puyeng ya nantinya ya, gitu. Oke, ini sedang berlangsung versi awal sistem modernisasi telah dirilis dan akan terus diulang. Sistem ini bertujuan untuk membangun pioners modernisasi konten Perset Forum dengan cara yang terdesentralisasi, memberikan penghargaan pada kontribusi modernisasi yang akurat dan menghukum yang tidak akurat atau kasar ya, menggunakan kerangka kerja meritokratis berbasis tokenomics dengan berbagai tingkatan moderator. Oke, ini aja yang aplikasi aja lama. Meningkatkan konten edukasi dengan dukungan terhadap modernisasi dan komunitas, khususnya dalam dukungan fitur moderasi terdesentralisasi, memeriksa dan mengulangi penyesuaian tokenomics untuk memastikan Perset Forum mencapai tujuan desainnya. Terus meningkatkan kegunaan fitur API negatif ya, itu ada kayak gitu-gitulah pokoknya di apa namanya. Ini udah masuk di bertukar pikiran tuh, lihat tuh masih panjang banget nih, bertukar pikiran masih. Oh ini platform ya, ini platform tuh banyak, ampun. Kita bahas di aplikasi aja tadi ya, gitu, sejarah platform dan pengembangan. Set deh pokoknya ini kalau dibuat jadi satu video, alamak mak ini nggak ada habis, mau habisnya sampai kapan. Oke ya. Jadi tadi udah mau putuskan untuk sampai di aplikasi aja ya. Itu lihat tuh, Peak Hackathon, banyak pembahasan ini gitu loh. Nantilah ya Mang Adun coba susun lagi gitu loh, supaya kita nggak terlalu jenuh ngedengerinnya. Buset, ngedenger sampai 1 jam itu kalau seru pembahasannya. Kalau nggak seru mah apalagi yang bawainnya bikin muter-muter atau bikin ngantuk ya, malah kebawa ngantuk ya. Dompet semua dibahas. Tadi kita baru sampai di Perset Forum ya, gitu ya. Perset Forum, mekanisme token dan mekanisme penambangan, sejarah. Ini kayak ini KYC, buset deh.
Ini mana nih yang file set forum itu? Simpul itu. Waduh. Ya, blockchain juga. Mana yang file itu? Ini kayaknya ya, yang masih aplikasi tuh. Oh, platform dan alat pengembangan beda lagi. Buseng deh. Pinet juga. Astaga, udahlah. Kita daripada lama-lama ya, mending sedikit demi sedikit aja tapi jelas ya. Gitu loh. Ampun, bertukar pikiran. Tadi tuh habis ini kayaknya nih ya. Baru nyampe bertukar pikiran. Nyampe di aplikasi dulu aja lah. Ini satu aja bodoh buneng. Buju buneng. Oke ya, kita sampai di aplikasi tadi tuh. Oke, kita forum perapian. Nah ini tadi ya yang kita bahas ya, sampai di sejarahnya itu Verset forum. Terus yang sedang berlangsung udah nyampe. Nah ini kita di stop di sini aja lah ya, di bertukar pikiran. Nanti kita lanjut lagi daripada pusing buset. Ini bertukar pikiran, ntar kita bahas gitu loh. Ntar kita upload videonya sampai sejarah. Terus di sini ada platform ya, mending gitu aja lah. Kalau misalkan dibuat satu video nggak mungkin, Bang Adun pikir nggak mungkin lah ada orang yang sanggup ngedengerinnya itu sampai ampun-ampunan lah. Oke ya, sampai di sini dulu. Nanti tapi tetap Bang Adun bacakan. Kalau misalkan sampai lama banget mau gimana? Aduh. Oke ya, kita tandai di bertukar pikiran. Nanti kita lanjut di bertukar pikiran di video yang akan datang ya. Ini sampai di sini dulu deh. Kalau misalkan bahas mah asli kayaknya yang nonton juga mungkin baru setengah aja udah keliengan ya. Kita tadi udah sempat ngintip deh sebanyak, aduh. Core team ya, itu kerja keras core team ya. Makanya kenapa kita harus menghargai komunitas, menghargai core team, karena ya ampun, kita mah gak bakalan mampu membuat proyek yang luar biasa ini. Sudah jelas bisa berlaku ya, poin-poinnya itu pakai transaksi peer to peer, banyak lah manfaatnya. Makanya tetap kompak ya, itu aja Mang Adun sampaikan. Oke, nanti kita lanjut di informasi Pi Network, masih tetap bahas informasi Pi Network. Yang mau sip aja, saya sip aja mana Mang Adun. Ya itulah ya. Oke, segini dulu aja, nanti kita lanjut lagi roadmapnya ya, karena ini kalau misalkan dibahas sampai full angkat tangan Mang Adun dah. Mang Adun bukan robot, mungkin robot juga bisa ada KO nya kan gitu, apalagi manusia biasa ya. Oke, siap. Thank you buat semuanya nih ya. Kalau misalkan ada salah-salah kata, tolong diluruskan seperti biasa. Mang Adun di sini pamit undur diri dulu ya. Tetap sehat semuanya. Kita lanjut lagi roadmap, nanti tetap bakal Mang Adun tamatin deh pembahasan yang banyak banget itu ya. Jadi kita bagi-bagi aja lah, yang masalah QSC kayak, yang masalah apa kayak gitu. Yang penting kita tetap bisa OTW ya, untuk menikmati informasi daripada panjangan. Waduh, bikin pusing, nggak mungkin orang nonton sampai selesai. Ya lebih baik sedikit tapi bisa kita pahami ya, seperti itu. Oke, thank you buat semuanya ya. Tetap sehat, tetap lancar rezeki, tetap diberkahi semuanya. Oke, Mang Adun undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.